Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga hari ini kita dapat bersama-sama belajar melalui jarak jauh ini sehingga dapat kami serap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru agama atau guru-guru yang lain di melalui jarak jauh ini. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan pula buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau di hari akhir kita akan mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk pada pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama Islam. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini yaitu pada bab 3, yaitu melaksanakan pengurusan jenazah. Jadi kewajiban kita umat Islam terhadap jenazah itu termasuk terlebih dahulu pada hukum. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus kita selenggarakan di dalam pengurusan jenazah. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pejamkan matanya dan mohon ampun kepada Allah atas segala dosanya. Yang kedua, menutupi seluruh badannya sebagai penghormatan agar tak terlihat oleh orang lain. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Artinya dia terlindung dari jangkauan binatang buas. Ini tugas kita bagi orang yang hidup. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang untuk melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua atau bagian B-nya yaitu perawatan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, ditempatkan tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusnya saja. Artinya orang-orang lain tidak berkepentingan dalam memandikan jenazah itu, maka tidak dibenarkan untuk melihat. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan atau tempat yang khusus. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Sama dengan orang hidup, auratnya tidak boleh kelihatan. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lalu disapu perutnya pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan dengan membuka dan mulutnya, gigi, untuk membersihkan
mulut, gigi si mayat. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis yang ada di tubuhnya. Sedangkan yang ketujuh, disunnahkan membasuh 3 sampai 5 kali. Yang kedua, yaitu mengapani jenazah. Kain kafan jenazah itu sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Cara membungkusnya, pertama, hamparkan kain kafan melalui kain kafan helai demi helai dan menaburkan kapur barus pada tiap helainya. Kemudian mayat diletakkan di tengahnya dengan posisi yang dilipatkan. Yang ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Tata cara menyolatkan jenazah ini, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayatnya laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Apabila mayatnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan perut jenazah. Ini ketentuan-ketentuan untuk menyolatkan jenazah. Kemudian membaca niat solat jenazah. Bagi mayat laki-laki, niatnya, Salli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini bagi mayat laki-laki. Sedangkan niat bagi mayat perempuan, Salli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram pertama, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Jadi di takbir pertama ini membaca Al-Fatihah. Sampai waladhdallin kita takbir. Takbir yang kedua, kemudian membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang panjangnya dilanjutkan dengan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Masuk takbir yang ketiga. Kemudian membaca doa untuk jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, maka kita baca lafaznya seperti ini. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Boleh sampai di situ. Kemudian yang panjangnya dilanjutkan. Wakrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa salji wa baradi wa naqqihi minal zanuni wal khataya kama yunaqqa sabul abyadu minad danas. Wa adilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.